Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebab di dalam Tuhan kita akan merasakan kenyamanan. Saat ini mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadiratnya, menyatakan pujian, pengagungan dan penyembahan kita. Sebab Allah yang setia, Allah yang mulia. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui. Semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tak sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Dan kami percaya Allah selalu menyertai dan memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Laiklah Tuhan, saat ini kami mau mengagungkan Engkau, memuji-Mu, dan mendengarkan suara-Mu dalam ibadah ini. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan setiap hari lepas hari Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku
Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curah dengan kerinduan kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi dengan sepakat kita nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Yang menantikan kuasa Tuhan lebih lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Lebih yakin katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah kita. Oh, dalam lawatan-Mu, curahkan kuasa-Mu bagi kami Bapa. Dalam mulut kami penuh dengan pujian-pujian yang baru, mengagungkan Engkau Allah yang dahsyat. Setiap kata-kata yang keluar dari lidah kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Rabbi ya Shekinah-Mu. Terimalah sembah sebagai ucapan syukur yang terbaik bagi Bapa. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu, urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, meninggikan Engkau Raja. Kami yakin Roh hadir melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hati aku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kita nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi. Lebih dahsyat nyatakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Sorakan haleluya yang terbaik bagi Allah kita. Ketika kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita yang kami rasakan. Dan saat ini lagi, dengan iman kami mau nyatakan, lebih lagi menyatakan kegirangan kami, sukacita kami bagi Allah untuk memuji-Mu Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara yang siap mau lebih lagi menari, melompat bagi nama Tuhan, sama-sama kita nyatakan, amin. Kita adalah jemaat yang bersyukur kepada Tuhan, amin. Apapun perkara yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pelatarannya dengan mengucap syukur. Sama-sama kita nyatakan Bapak Ibu Saudara, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi kita menyatakan sukacita kita dan senantiasa bersyukur masuk dalam pelatarannya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lebih dahsyat nyatakan sorak-sorai. Sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Dan kita tidak perlu ragu, karena Allah kita sanggup membawa kita dari kemenangan hingga pada kemenangan. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Woo. Sama-sama kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Kalau Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selalu. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kaulah yang perkasa, Kaulah yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersuka memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memegahkan telinga kami, mendengarkan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang ingin Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman kebenaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidup
selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Oh, Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Oh, Tuhan memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang hadir dalam ibadah online pada hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan juga selamat malam buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Katakan amin. Mari sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, minggu yang luar biasa, minggu yang sangat diberkati Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah meskipun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita, semangat, gairah kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan Engkau memimpin ibadah kami secara online, Engkau memberkati rumah kami, kamar kami, tempat-tempat di mana kami menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi firman-Mu yang akan kami dengar, berikan roh hikmat, pewahyuan, pengertian, supaya firman yang kami dengar membuat iman kami timbul, membangkitkan pengharapan dan sukacita. Firman yang mengajar, menegur, menasehati, menuntun kami. Bahkan urapi mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nama saya Pendeta Winson Hermanto Simamora, bersama dengan keluarga dipercayakan Tuhan pelayanan di ladang misi kita yang ada di Kuala Lumpur. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan, dan saya mengangkat sebuah tema, dan tentu tema ini bukan tema yang baru, ini sudah umum, tapi perlu kita ingat kembali, perlu kita belajar kembali, yaitu tema yang saya angkat adalah menang atas krisis. Saya ulang kembali, tema kita pagi hari ini adalah, dalam ibadah hari ini adalah menang atas krisis. Kita tahu sejak awal 2020 akibat dari COVID-19 kita sangat mengerti bagaimana dunia mengalami goncangan yang begitu hebat, dan krisis demi krisis mulai terjadi, saudaraku. Dan krisis dimulai dari krisis kesehatan, lalu masuk kepada krisis ekonomi, lalu mulai krisis-krisis yang lain mulai terjadi, saudaraku ya. Orang mulai kehilangan pekerjaan, orang usaha mereka mulai mengalami kemerosotan, saudaraku ya. Tentu krisis bisa terjadi atas hidup seseorang. Krisis itu datang karena kesalahan orang tersebut. Ya, contoh, mengalami sakit-sakitan sehingga harus dirawat di rumah sakit, dan kalau tidak cepat diantisipasi, diobatin, maka bisa meninggal. Karena tidak menjaga kesehatan, pola makan yang tidak baik. Tapi juga bisa krisis terjadi atas seseorang
ketika ada serangan dari luar. Mungkin ada orang yang menipu, orang yang mengganggu, atau mungkin juga ada attack atau serangan dari kuasa kegelapan. Tapi juga ada krisis yang terjadi yang tidak pernah dipikirkan, dibayangkan, tidak sampai orang berekspektasi untuk hal itu bisa terjadi. Yaitu krisis yang datang secara tiba-tiba. Ya, contoh COVID-19 ini, semua orang tidak pernah menyangka bakal ada peristiwa atau kejadian seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini ada 2 poin yang saya mau tekankan dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu tentang menang dan krisis. Apa sih krisis? Ya, dalam dictionary, krisis dikatakan adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang dapat mempengaruhi individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau juga sebuah masyarakat bangsa. Dan krisis dapat dianggap membawa perubahan negatif dalam urusan keamanan, ekonomi, politik, sosial, atau lingkungan, terutama ketika krisis tersebut datang secara tiba-tiba tanpa persiapan sebelumnya, saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan krisis adalah sebuah keadaan yang berbahaya, keadaan yang sangat genting, keadaan yang suram. Itu krisis, saudara. Lalu kata yang kedua yang saya mau tekankan yaitu menang, kemenangan. Menang artinya ketika seseorang telah melewati sebuah situasi, ya, the hard struggle, sesuatu keadaan yang sangat berat, yang sangat sulit dalam hidupnya. Namun pada akhirnya, at the end, orang tersebut mampu melewati situasi tersebut dan dia keluar sebagai pemenang dan dia mengalami hal-hal yang luar biasa atau yang biasa kita sebut miracle atau mujizat. Ya, sebuah pertandingan kita tahu, sebuah kemenangan kita tahu itu biasa terjadi ketika ada sebuah pertandingan, perlombaan, kompetisi, atau sebuah pertempuran atau peperangan, saudara. Nah, tentu untuk mengalami kemenangan seseorang perlu memiliki energi, strategi, usaha, kerja keras, daya tahan, ya, maupun kekuatan untuk bertahan atau daya juang untuk dia bisa kuat melewati masa-masa yang sulit atau kompetisi atau perlombaan atau pertempuran yang sedang dihadapi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini, dalam ibadah yang luar biasa ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar dari sebuah kisah peristiwa di mana seorang yang mengalami kemenangan atas krisis, winning over the crisis. Ya, orang yang mengalami kemenangan atas krisis yang terjadi atas hidupnya. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Kita sudah biasa dengar ini, mungkin beberapa sudah berulang kali mendengar ini. Tapi mari kita belajar kembali dari peristiwa atau dari kisah kemenangan yang dialami oleh seorang ibu. Bukan seorang ibu kaya, bukan seorang ibu yang hebat, yang mapan, tapi seorang ibu dikatakan dia adalah seorang janda yang memiliki 2 anak. Ya, mari kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini. Perhatikan krisis apa yang dialami oleh ibu ini. Ada 4 krisis yang dialami oleh ibu ini, saudara. Yang pertama dikatakan dia adalah seorang janda, di mana suaminya, seorang hamba Tuhan, meninggal. Tentu sebagai seorang istri ketika suaminya meninggal pasti mengalami beban berat. Biasanya suami itu sebagai pelindung, sumber kekuatan, sumber penghasilan. Tiba-tiba suaminya meninggal, lalu semua tanggung jawab berpindah 100% kepada dia. Sekarang si ibu menjadi pelindung bagi anak-anak, pencari sumber berkat buat anak-anak. Tentu ini menjadi sebuah beban yang berat, krisis yang sedang dihadapinya, ketakutan tentunya. Mampukah dia bisa mengurus keluarganya? Yang kedua, dikatakan ternyata ibu ini setelah suaminya meninggal, saudara, dikatakan seorang penagih hutang datang ingin menagih hutang. Berarti ibu ini sedang dihimpit oleh hutang, krisis hutang menghimpit dia, saudara.
Saya sempat berpikir selama ini, kenapa suaminya ini bukankah hamba Tuhan? Bukankah suami ibu ini adalah seorang nabi yang takut Tuhan? Tapi kenapa suaminya meninggalkan hutang? Ketika saya mengamati ayat-ayat ini, menurut saya, menurut pengamatan saya, bapaknya, suaminya, ya, bukan seorang yang mati meninggalkan hutang. Karena suaminya takut Tuhan. Tentu seorang yang takut Tuhan akan mampu mengelola keuangannya dengan baik, berhati-hati. Pasti akan mewariskan sesuatu yang baik bagi generasinya. Lalu dalam pengamatan saya, mungkin ibu ini kenapa bisa berutang? Suaminya mungkin ada tinggalkan sedikit uang tabungan atau investasi. Tetapi karena ibunya tidak punya penghasilan yang cukup, ibunya tidak punya income yang memadai sehingga bisa mencukupi kebutuhan hari-hari keluarga mereka. Mau tak mau tabungan sedikit demi sedikit habis karena krisis ekonomi sedang melanda hidupnya. Nah, ketika semua tabungan habis, mau tidak mau kemana mencari pertolongan. Mau tidak mau sang ibu harus meminjam. Tentu saya percaya bukan ibu ini punya karakter tukang utang. Tapi karena tekanan, karena krisis menjadikan ibu ini harus berhutang. Mungkin berhutang kepada temannya, kepada keluarganya. Atau mungkin juga kalau melihat ayat ini berarti dia berhutang kepada seorang debt collector. Rentenir kalau yang bahasa yang kita akrab kita dengar. Seorang rentenir. Kita tahu rentenir itu kalau kasih pinjam uang bukan 100, misalnya 1 juta kembali 1 juta. Tapi 1 juta bisa harus kembali 1.200.000, 1.300.000 saudaraku. Ada bunganya saudara. Dan ini membuat sang ibu menjadi stres saudaraku. Tentu kalau rentenir datang, penagih hutang, debt collector datang, maka debt collector pasti datang bukan biasa-biasa, pasti marah-marah, ngamuk-ngamuk, mungkin ngancam-ngancam, maki-maki saudaraku. Bukan saja 3 krisis, ada krisis yang keempat. Debt collector ketika sang ibu menjawab, kayak gak bisa bayar pak. Lalu sang debt collector akan bilang, kalau gitu 2 anak ibu saya akan ambil akan menjadi budak. Perhatikan, akan diambil 2 anak laki-lakinya jadi budak. Bukan jadi karyawan, bukan menjadi seorang staff di sebuah perusahaan atau sebuah company atau sebuah institusi atau pekerjaan. Tapi dijadikan jadi budak. Budak itu berarti pekerja kasar, pekerja yang bisa diperlakukan sesuka-suka orang itu saudara. Tentu ibu ini makin stres lagi. Wah, tekanan, bukan saja tekanan fisik, mental, jiwa, semua, rohnya saudara. Sebagai seorang ibu, bagaimana rasanya ketika anaknya akan diambil jadi budak? Wah, dia mengalami ketakutan, saudaraku. Ya, tapi kita melihat di ayat yang ke-7. Ya, kita lompat ke ayat yang ke-7 ya. At the end, ibu ini menang. Mari ayat 7 kita lihat. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Wow. Sama-sama katakan wow. Ternyata ibu ini di akhir cerita ibu ini saudara, 1 utangnya beres. Wow, plong hatinya. Amin. Yang kedua saudara, anak-anaknya tidak jadi diambil jadi budak. Wow, itu sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan tersendiri saudara. Dan bukan saja itu, dikatakan mereka bisa hidup dalam kelimpahan. Tadinya hidup dalam krisis, utang, ketakutan, anak mau diambil jadi budak. Tapi di akhir cerita ini, apa yang terjadi? Sang ibu mengalami breakthrough, terobosan, kemenangan. Ya, hidup dalam kelimpahan. Wow. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini cuma 7 ayat. Kok kayaknya cepet banget proses itu selesai. Halo, Bapak Ibu, ini bukan 7 ayat terus 7 menit selesai masalah, tidak. Tentu ini ada sebuah proses yang panjang. Amin. Nah, tentu setiap kemenangan atas krisis pastilah kita harus melewati sebuah proses. Amin. Nah, dalam kesempatan ini, dalam waktu yang singkat ini, mari kita belajar apa sih rahasia dari ibu ini bisa menang atas krisis yang dia hadapi. Kalau ibu ini diceritakan dalam Alkitab yang kita yakini ini adalah firman Tuhan. Kalau dia menang atas krisis yang dia alami, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, yang mendengarkan khotbah secara online pada kesempatan ini. Saya tidak tahu krisis yang saudara hadapi. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang menghimpit saudara. Mungkin beberapa sedang dihimpit hutang. Mungkin sedang dihimpit ketakutan, masalah kesehatan atau hubungan dalam keluarga. Krisis-krisis yang datang dalam hidup saudara. Tapi hari ini
Ada harapan yang Yesus tawarkan kepada kita. Ada jawaban, ada pertolongan yang Tuhan mau sediakan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita belajar dari kisah perempuan janda ini. Janda mewakili orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan, orang yang tidak berdaya. Ya, seringkali Tuhan pakai orang-orang lemah untuk Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Mungkin saudara sedang lemah hari-hari ini. Percayalah, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara untuk mendemonstrasikan, mengalami kemuliaan dan mujizat daripada Tuhan. Rahasia yang pertama, bagaimana sang ibu ini bisa mengalami kemenangan atas krisis. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini belajar menerima kenyataan memang kita sedang dalam krisis. Amin. Memang realitanya kita sedang mengalami krisis, termasuk gereja, hamba Tuhan. Krisis melanda, orang takut Tuhan, gak takut Tuhan, orang berdoa, gak berdoa, orang Kristen, gak Kristen. Negara kaya, negara miskin, orang kaya, orang miskin, semua mengalami yang namanya krisis ini. Maka yang pertama, mari kita terima realita, memang kenyataannya kita kena krisis. Artinya jangan hidup pura-pura. Jangan pura-pura kita, wah kayaknya hebat. No. Tuhan mau kita terima kenyataan, jangan munafik. Terima kenyataan bahwa memang kita sedang dalam krisis. Dan ketika kita ada dalam krisis, jangan lari dari krisis. Amin. Jangan lari dari krisis. Tapi facing the crisis, hadapi krisis yang saudara hadapi. Seorang pemenang harus dimulai dari mental seorang pemenang. Mental artinya dia tahu ada pertandingan, dia tahu ada kompetisi, dia tahu ada tantangan. Tetapi dia punya mental untuk menang. Dan ciri orang yang memiliki mental pemenang, pasti dia tidak lari dari masalah, tapi dia akan menghadapi masalah itu. Dan dia pasti keluar sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, di tengah-tengah krisis ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang, mari banyak mengucap syukur. Thanksgiving before God. Banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tidak usah banyak komplain-komplain, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, jangan menggerutu, jangan salahkan kiri kanan saudara. Jangan komplain kepada keluargamu, kepada temanmu, kepada perusahaanmu, kepada orang tua, kepada suami, istri, bahkan juga apalagi sampai komplain kepada Tuhan saudaraku. Wah, kalau komplain sama Tuhan urusannya repot. Amin. Jangan komplain, tapi banyak mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Dalam artinya, kalau kita dalam kondisi yang tidak baik, mari banyak mengucap syukur. Kita gak mengucap syukur karena pandemi COVID-19. Kita gak mengucap syukur karena orang mengalami celaka. Tapi ketika saudara ada dalam kondisi kurang baik, Tuhan mau minta kita mengucap syukur. Caranya mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Amin. Caranya mengucap syukur, jangan komplain-komplain terhadap apa yang saudara sedang alami. Katakan amin. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat wanita ini, ibu ini bisa mengalami kemenangan atas krisis yang dihadapi? Perhatikan ayat 1. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Ada kata berseru dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan cry out. Ini berbicara adalah di tengah-tengah krisis Bapak Ibu Saudara. Ayo, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya kita mulai masuk dalam prayer life kita, dalam kehidupan doa. Tapi bukan doa yang rutin, bukan doa yang biasa-biasa, bukan doa-doa yang umum yang kita lakukan. Mungkin doa tidur, doa makan, doa mau berangkat kerja, bukan. Tapi doa yang kita tunjukkan dengan sikap hati yang hancur datang kepada Tuhan. Mari kita ubah cara kita berdoa. Bukan suara doanya, bukan lamanya berdoa, bukan fasih lidah kita berdoa, bukan yang mau kita ubah. Tetapi hati kita brokenness, hati yang hancur, remuk. Ini menggambarkan seorang yang datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Dan menunjukkan bahwa dia sedang memerlukan pertolongan yang serius dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah krisis ini, kalau saudara sedang mengalami krisis, mari mulai ubah pola doa kita, cara kita berdoa. Bukan tekniknya maksud saya, tetapi hati kita, sikap hati kita. Yang mengerti katakan amin. Dan saya percaya waktu kita berdoa,
Kasih waktu untuk Tuhan bicara. Perhatikan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Ketika dia berseru kepada Elisa. Elisa itu representasi Yesus pada zaman itu. Tapi juga Elisa adalah bapak rohaninya. Tapi apa yang terjadi ketika dia berseru berdoa ketika dia berseru kepada Elisa. Lalu ayat 2 dikatakan, Elisa bilang sama sang ibu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sang ibu berkata, aku cuma punya minyak dalam buli-buli kecil, botol kecil. Elisa tidak mempermasalahkan. Elisa bilang, oke, sekarang pergilah ke tetangga-tetanggamu, kepada teman-temanmu. Dalam terjemahan lain dikatakan kepada temanmu, kepada tetanggamu. Ya, pinjam kepada mereka bejana yang kosong, tapi jangan sedikit. Lalu bawa pulang bejana itu, ajak anak-anakmu masuk rumah, tutup pintu. Lalu mulai kalian tuangkan minyak itu ke dalam bejana itu. Nah, saudara, jangan cuma berhenti berdoa. Mari kita dengar suara Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini, Bapak, Ibu, Saudara, belajar dengar suara Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini, menghadapi krisis tidak bisa kita pakai mengandalkan kekuatan-kekuatan kita, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tuhan mau apa yang Tuhan sampaikan, itu yang penting hari-hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara, bukan perasaan saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan. Apa yang membuat ibu ini berhasil? Dia berseru berdoa. Tapi yang kedua, dia dengar tuntunan Tuhan. Lalu yang keempat, dia bukan saja dengar, dia praktek, dia langsung taati firman Tuhan itu. Dia nggak pikir dua kali, dia nggak berdoa dulu, tapi dia langsung, karena itu perintah Tuhan, langsung dia pergi pinjam. Yang keempat, hiduplah hari-hari dalam ketaatan. Amin. Apa yang Tuhan sampaikan, taatin. Mungkin yang dia sampaikan itu berat, sulit, sukar, berlawanan dengan logika kita. Mari taatin Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, apa? Ibu ini kan dalam kondisi berutang. Pasti satu kampung, satu desanya itu tahu kalau dia orang berutang. Teman-temannya pasti tahu kalau dia orang berutang. Tapi kali ini disuruh pinjam kepada teman-temanmu, kepada tetanggamu. Wih, berat loh saudaraku. Kalau yang dipinjamin itu langsung pinjam. Atau bilang, aku gak bisa kasih pinjam sama kamu, atau aku gak ada. Masih enak. Lah kalau dipinjam, dia pinjam sama orang. Tahu-tahu orang yang dipinjam itu adalah orang yang dia sendiri belum lunasin utangnya sama dia. Saudara bisa tahu reaksinya apa? Apa yang akan dapat balasan apa dari dia? Lah kalau orang itu cuma bilang enggak mau. Lah kalau dia maki-maki, kalau dia ngamuk-ngamuk orang itu saudara. Lalu digosipin lagi saudara. Wah ibu ini tukang utang. Sakit gak saudaraku? Sakit. Tapi karena dia dalam krisis, perintah Tuhan katakan pinjam. Nah ini maksudnya apa? Di tengah-tengah masa krisis ini, Tuhan mau, mari kita rendah hati. Amin. Tidak usah gengsi-gengsi. Jangan sudah susah masih gengsi. Udah sulit masih gengsi. Belagak, kaya, belagak hebat. Padahal udah babak belur gitu saudara. Perlu rendah hati. Katakan amin. Kalau ada suami, ada istri di kiri kanan bilang, Papa, Mama rendah hati. Haleluya. Kok kayaknya bagian rendah hati agak berat ya saudaraku ya. Nah, yang kelima itu kerendahan hati. Yang keenam, apa yang perlu kita lakukan? Perhatikan sang ibu, ketika dia dapat perintah, pinjam ini, pinjam itu, tempayan, bawa ke rumah, tuangkan minyak yang dibuli-buli ke dalam tempayan itu. Perhatikan. Wow, yang keenam, hari-hari ini, mari kita tetap bangun iman dan pengharapan kita. Jangan kehilangan iman dan pengharapan di masa-masa sulit ini. Jangan kendor iman saudara. Diperlukan iman loh Bapak Ibu Saudara. Yang normalnya kan botol yang besar isi kepada botol kecil. Itu yang normalnya. Tapi ini botol kecil yang sedikit suruh tuangkan ke dalam tempayan yang besar. Nggak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu hukum apa ini saudara. Tapi itulah hukum kerajaan sorga yang nggak masuk akal. Amin. Nah untuk kita bisa melakukan seperti itu, kita perlu iman dan pengharapan. Di masa-masa krisis ini jangan hilang kepercayaan saudara kepada Tuhan yang hebat. Katakan amin. Nah yang ketujuh ya, ada 20 saudara, cuma sampai 7 aja saudara ya. Haleluya. Baik, yang ketujuh saudara dikatakan di ayat 7. Perhatikan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah,
Saudara, beberapa jemaat yang saya gembalakan di kota di JB atau di KL, saudara, hari-hari ini mereka kehilangan pekerjaan. Tapi mereka berani berpindah, mengambil langkah, bertindak dengan iman, mulai mencoba untuk bisnis online, beralih ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, beberapa mereka bisnis online, saya bilang kepada mereka, ayo jangan patah semangat, berusaha. Sang ibu kan minyak udah penuh, jual, belum tentu langsung laku loh saudara, belum tentu langsung orang beli. Perlu ada kerja keras. Di masa-masa krisis ini, usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan yang saudara coba, memang itu datang dari Tuhan. Ayo, mari kerja keras, berusaha, jangan patah semangat. Mari giat, mari tekun. Saya percaya usaha kita tidak akan sia-sia. Amin. Iya, di tengah-tengah masa yang sulit ini, jangan ada yang patah semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan mengasihani diri, tak ada guna. Tapi mari kita bekerja keras. Wanita ini jual, tawarin sama orang. Mungkin ada yang terima, ada yang enggak. Minyak ini benar enggak? Ini minyak asli atau minyak palsu kan gitu saudara. Bisa aja ada orang-orang yang ada kan kadang-kadang dalam hidup ini ada juga orang-orang yang usil. Betul enggak saudaraku? Udah enggak beli, yang ada dia malah gosipin saudara. Kalau beli sambil gosipin masih enak gitu. Udah enggak beli ngomongin saudaraku ya. Parah juga. Atau beli ngutang pula gitu saudaraku ya. Itu lebih parah lagi saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, mari Bapak Ibu semuanya kita jangan ada yang patah semangat. Mari tetap bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin. Saudara yang bisnis online, yang coba bekerja, yang lain pindah kerja, ada yang double job. Beberapa waktu yang lalu jemaat kita telepon, Pak, sekarang saya nggak mungkin mengharapkan pekerjaan ini. Ya karena masih sulit, saya sekarang buka jualan seperti ini, saya ada kerja tambahan seperti kami suami istri. Dan kami bisa dapat berkat. Lumayan Pak, bisa menghidupi kami bukan saja untuk 1 hari, untuk 2-3 hari. Dari berkat per hari yang mereka terima. Wow. Saya bilang maju terus, semangat terus, jangan menyerah. Katakan amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau saya masih semangat ya, tapi karena jamnya sudah gak semangat, karena sudah mau habis saudaraku ya. Mari kita lihat. Di 2 Raja-Raja 4 yang terakhir ini. Saudara, ini poin utamanya 7 tadi, tapi saya mau tambahkan karena kebetulan tema kita dalam di bulan Juli ini adalah dalam bulan-bulan ini yaitu tentang family. Mari kita lihat dari kisah ibu ini. Dikatakan ketika Elisa bilang pinjam, lalu ayat 4 dikatakan kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, dan jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu. Perhatikan. Salah satu yang membuat ibu ini berhasil menang atas krisis. Kenapa? Dia dan anak-anaknya bekerja bersama-sama, menangani, menghandle krisis, bahkan menghadapi krisis, dan mereka keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tengah-tengah krisis, jangan izinkan keluarga kita sampai terpecah, keluarga kita menjadi kacau, ribut. Tapi Tuhan mau di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah saudara sedang menghadapi krisis, jaga unity, bukan peniti, tapi unity. Amin. Unity dengan keluarga saudara. Suami, istri, suami, orang tua, anak kepada orang tua. Ini berbicara jaga unity dengan keluarga inti saudara. Hidup rukun, berdoa bersama-sama, beriman bersama-sama, bergerak bersama-sama, berjuang bersama-sama, suka dan duka melewati krisis ini. Amin. Tidak usah saling menyalahkan, tapi mari jaga kerukunan dalam keluarga kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau menutup dengan doa. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak berkati umatmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hambamu terbatas dalam kata-kata, tapi Roh Kudus akan terus menerjemahkan, mewahyukan, dan membuat umatmu mampu mengerti firman ini, bahkan menghidupinya, dan umatmu akan keluar sebagai pemenang, dan mereka akan bisa winning over their crisis. Mereka akan bisa menang atas krisis yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya.
Sebelum kita mendengarkan Warta Sepekan untuk minggu ini, marilah kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan, persembahan yang terbaik melalui persembahan online kita di BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari, dan CMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas ibadah online kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan online kami. Tuhan yang memberkati tangan-tangan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Kau yang sempurnakan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Pada hari Senin tidak ada kegiatan, pada hari Selasa ada doa terobosan jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Doa ini akan dilayani oleh Bapak Juli Edi Simanjuntak. Doa ini diwajibkan untuk Kul 1, full timer, pengerja, gembala Kul, gembala cabang, dan anggota Kul. Pada hari Sabtu jam 10 pagi ada doa puasa secara online di YouTube channel kita GBI My Home Official. Pada hari Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu secara online, dan ibadah raya online kita ada 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi di YouTube channel kita GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah akan diadakan Malam Kebangunan Rohani pada hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 malam waktu Indonesia Timur melalui aplikasi Zoom bersama keluarga besar Rayon Misi Asia, BCS, GBI, BCM, BIC, BCP, BCC, dan IBTL yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong dengan tema Api Misi dan Penginjilan di Era New Normal yang akan live di YouTube channel GBI My Home Official. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pastor Winson dengan nomor +60 16 79 88 602 dan Pastor Esther dengan nomor +62 821 704 67209. Ibadah raya offline akan dibuka pada bulan Agustus, minggu kedua pukul 10 pagi. Ibadah raya ini akan diadakan 1 kali saja dan akan disiarkan secara langsung atau live streaming. Ibadah akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan dibatasi hanya untuk 100 orang saja. Ibadah online akan tetap diadakan pada jam 8 pagi melalui channel YouTube kita GBI My Home Official. Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu, diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era New Normal. 1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah online ini,
Bapak dan Ibu dapat mendengarkan di Radio My Home di frekuensi 107,7 FM, Rumah Kita Bersama. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Saya Rani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati Bapak Ibu dalam ibadah ini, amin. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian bagi Allah. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi kita agungkan Tuhan kita. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih dahsyat kita agungkan Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati Bapa. Terima kasih buat umur panjang, buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih bisa Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi rema bagi kami, boleh bertumbuh berbuah sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini juga Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan sehingga boleh menjangkau Tuhan banyak jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta, Bapak Johanna Handoyo yang ada di Singapura, Bapak Fransiskus Irwan Wijaya yang ada di tempat ini beserta wakilnya Bapak Kris Anen Subagio. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gembala-gembala yang ada di cabang, untuk seluruh full time yang ada di tempat ini. Biarlah Bapa memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah Engkau panggil, Engkau pilih Bapa. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan sendiri yang akan menolong, memampukan mereka Tuhan, mengurapi mereka Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang ada di kota, di bangsa kami ini Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, untuk para menteri, untuk seluruh TNI dan Polri, untuk seluruh jajaran pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah. Bapa, urapan-Mu juga mengalir bagi mereka, roh takut akan Tuhan juga ada bagi mereka. Berikan kejujuran dan hikmat-Mu Tuhan bagi mereka sehingga mereka boleh memimpin pemerintahan ini dengan baik.
Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota kami Tanjung Pinang. Ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi di bangsa kami dan di kota kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gerejamu dari segala denominasi yang ada di kota ini, yang ada di bangsa ini Bapa. Biarlah gereja-gerejamu juga boleh bersatu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan di kota Tanjung Pinang ini dan juga di bangsa Indonesia ini. Berkati seluruh aspek kehidupan yang ada di kota dan di bangsa kami. Berkati kesehatan, berkati pendidikan, berkati perekonomian yang ada di kota dan di bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Berkati gerejamu GBI My Home ini Tuhan di tempat ini Bapa, biar boleh menjadi berkat. Berkati juga seluruh full time yang ada di tempat ini. Berkati kehidupan hamba-hambamu ini Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah, untuk klinik, untuk radio yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk pembangunan gerejamu yang ada di The Green Dompak. Biarlah Engkau sendiri Allah yang turut campur tangan bekerja Tuhan, sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar Bapa. Berkati segala perizinannya, berkati donatur yang sudah memberi, berkati juga Tuhan segala kebutuhan, keperluan, dana biaya yang dibutuhkan Tuhan, sehingga boleh tercukupkan Tuhan, sehingga gerejamu boleh dibangun Bapa. Kami berdoa untuk seluruh panitia pembangunan yang ada saat ini juga Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesatuan bagi mereka semua Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati mereka yang sudah memberi persembahan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan hanya ucapan syukur yang senantiasa keluar dari mulut setiap kami Bapa, karena kami percaya, kami bersandar kepada Allah yang memberikan kami kekuatan, kepada Allah yang memberikan kami perlindungan dan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat secara khusus. Hari ini mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.